Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu 5 November 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-31. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 16, ayat 9 sampai dengan ayat 15. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon." Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Saudara-saudari yang terkasih, Yesus selain sering memakai perumpamaan, juga seringkali memakai kata-kata yang tidak dapat begitu saja diartikan secara harfiah. Seperti yang tadi kita dengar, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon tidak dapat menolong lagi, kalian diterima di dalam kemah abadi. Saudara-saudari yang terkasih, kata mamon mempunyai akar kata yang sama dengan iman, aman, dan amin. Dalam bahasa aslinya, mamon berarti teguh, kuat, kokoh. Jadi dapat diartikan sebagai sesuatu yang diandalkan. Dari sanalah kemudian muncul arti harta kekayaan. Mamon yang tidak jujur yang dimaksud Yesus bukan berarti bahwa mamon itu diperoleh secara tidak benar, namun lebih merujuk pada harta kekayaan itu memiliki sifat tidak benar, dapat menjadi godaan bagi manusia. Manusia bisa berubah dari hamba Tuhan menjadi hamba harta, atau yang biasa kita sebut diperbudak oleh harta, dikarenakan oleh mamon. Lalu jika mamon itu tidak baik bagi manusia, mengapa Yesus berpesan dan menyuruh para muridnya untuk memakainya? Tidakkah itu akan mencelakakan diri dan hidup kita? Saudara-saudari yang terkasih, selama masih hidup di dunia, manusia butuh harta kekayaan. Ya, manusia butuh mamon itu. Dan sifat mamon itu tidak akan pernah berubah. Selalu berpeluang menggoda, menjatuhkan manusia dalam ketamaan, mengikat, bahkan bisa menyesatkan jiwa. Namun selama kita masih hidup di dunia ini, kita tidak bisa serta-merta melepaskan diri, tidak mau lagi punya harta kekayaan apapun. Bagaimana caranya kita hidup tanpa harta? Dengan apa? Membeli makanan, pakaian, membayar tempat tinggal, membesarkan anak, membiayai segala hal yang kita perlukan untuk keberlanjutan hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengingatkan agar kita tidak salah langkah dan salah jalan. Mamon itu bukan untuk dimusuhi, ditampik atau dikutuk. Sebaliknya, mamon itu harus dipergunakan. Dan tujuan penggunaannya pun disebutkan Tuhan. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Jangan biarkan mamon menjadi kita hamba. Sebaliknya, jadikanlah mamon sebagai hamba yang dapat disuruh-suruh
untuk menolong kita dalam upaya mengabdi pada Allah. Membantu sesama juga membutuhkan mamon. Maka ikatlah persahabatan mempergunakan mamon. Sejahterakan mereka yang berkekurangan dengan mamon yang Anda miliki. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus bahkan berkata, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Tuhan menuntut kesetiaan kita dalam mempergunakan mamon demi kebaikan di dunia. Dan imbalan akan kesetiaan itu, kelak kita akan dipercayakan harta yang sesungguhnya, yakni harta yang sejati. Saudara-saudari yang terkasih, selama masih hidup di dunia, harta benda hendaknya ditata demi memulihkan dan menaikkan martabat manusia serta kemuliaan Tuhan. Mengapa? Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima di dalam kemah abadi. Saat kita mati nanti, harta kekayaan alias mamon itu sudah tidak dapat menolong lagi. Namun kita pasti akan diterima oleh Bapa dan para sahabat yang sudah mendahului kita di kemah abadi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, aku berterima kasih atas segala sesuatu yang telah Kau berikan padaku, termasuk mamon yang dapat dan harus kupergunakan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dengan melakukan tindakan atau perbuatan kasih terhadap sesama, sehingga aku dapat sungguh menjadi hamba-Mu dan bukan hamba mamon. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.